Semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak bisa bergabung dalam program Zoom pembelajaran kelas 6 pagi hari ini. Pak Guru menyempatkan diri sekaligus mengecek sekolah karena memang hari ini kita semua masih dalam rangka PJJ karena terdapat beberapa kasus teman-teman kita di sekolah kita yang sudah cek PCR kemarin. Perlu kalian semua ketahui bahwa murid kita itu yang terpapar positif itu sangat banyak. Maka dari itu sekolah kita terpaksa harus ditutup sementara agar supaya untuk menyekat atau memutus mata rantai penyebaran COVID Omikron sekarang. Anak-anakku sekalian, mohon waktunya sebentar, Bapak ingin berpesan saja dan harus dilaksanakan bahwa untuk diketahui bahwa penyebaran COVID Omikron ini sangat cepat. Dan sekarang di Jakarta Pusat kasusnya sudah begitu melonjak. Maka dari itu Pak Guru semua dan anak-anakku semua, mulai sekarang ayo kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker yang benar dan membiasakan jaga jarak serta cuci tangan. Untuk kelas 6 ini adalah kelas yang paling tinggi di sekolah kita, maka dari itu Pak Guru mohon kelas 6 ini sebagai contoh, sebagai teladan bagi adik-adiknya kelas 5, 4 sampai kelas 1. Jadi kelas 6 ini adalah kami minta untuk menjadi contoh bagaimana cara menerapkan prokes di sekolah dan di masyarakat. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang memang tidak terlihat tapi kenyataannya ada. Marilah kita bersama-sama mengkampanyekan bahwa prokes itu penting, prokes itu harus, agar supaya kita semua terhindar dari penyebaran COVID Omikron sekarang ini. Kalau kita semua sehat, insya Allah kita segera akan melaksanakan tatap muka, biarpun terbatas. Kita rencananya akan masuk sekolah lagi besok tanggal 16, tepatnya hari Rabu. Nanti yang masuk itu hanya 50%. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan mengumumkan secara rinci. Hari Rabu besok itu kalau tidak salah itu kelompok A. Hari Rabu kan, Senin kelompok A, Selasa kelompok B, Rabu kelompok A kembali. Jadi nanti sekolahnya sehari tatap muka di sekolah, sehari PJJ, sehari tatap muka, sehari PJJ dan seterusnya sampai menunggu perkembangan Omikronnya ini reda. Sekarang di Jakarta ini sudah menginjak level 3, berarti penyebaran Omikron di Jakarta luar biasa banyaknya. Maka dari itu anak-anakku semua, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Biarpun tidak terlihat, tapi kenyataannya ada. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan untuk kesehatan kita sendiri, untuk kesehatan keluarga, untuk kesehatan lingkungan, agar supaya kita terhindar dari wabah Omikron ini. Mari kita sama-sama berdoa agar supaya sekolah kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sekarang sedang menjalankan isolasi mandiri, mari kita sama-sama doakan agar supaya cepat pulih kembali, bugar kembali,
bisa Bapak Ibu gurunya bisa mengajar kembali ke sekolah, teman-teman kita yang terpapar juga bisa kembali sekolah dengan sehat. Insya Allah teman-teman kita kalau nak istirahat beberapa saat di rumah, insya Allah nanti dengan doa kita bersama, insya Allah akan segera pulih dan sehat kembali. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh guru, seluruh siswa untuk benar-benar tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita buktikan nanti hari Rabu kita masuk yang pertama kali dengan protokol kesehatan yang ketat, yang hadir hanya 50%, lalu pembelajarannya juga hanya 4 jam, 4 kali 35 menit, artinya hanya 2 jam 20 menit. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru juga akan mengingatkan bahwa kelas 6 ini waktu pembelajarannya sangat terbatas, karena dalam waktu dekat ini, kalau tidak salah akhir bulan Februari, kita sama-sama memasuki apa itu namanya PTS, penilaian tengah semester akhir bulan ini. Kemudian kelas 6 juga dalam waktu dekat nanti jadwalnya akan disampaikan oleh guru bidang studinya, bahwa kelas 6 sebentar lagi juga akan melaksanakan ujian praktek. Setelah ujian praktek selesai, pasti akan ada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan waktunya sangat singkat dan mepet, karena kalau tidak salah itu bulan Mei, awal Mei itu kelas 6 sudah ujian akhirnya, ujian akhir. Jadi kelas 6 ini waktu pembelajarannya, tatap mukanya itu sangat singkat sekali, tinggal sebentar lagi. Maka dari itu, dengan waktu yang sebentar ini kami mohon sampaikan kepada teman-teman semua kelas 6, jangan lengah, jangan membuang-buang waktu, jangan masa bodohan, karena semua itu nanti hasilnya untuk diri sendiri. Jika kalian semua rajin, kalian semua selalu mengikuti PTMT atau PJJ dengan baik, insya Allah hasil belajarnya nanti, nilai ijazah nanti pasti akan baik. Jika nilainya baik, nilainya tinggi, insya Allah masuk SMP negerinya juga akan lebih mudah. Maka dari itu, ayo, mumpung masih ada waktu, ayo kita belajar sungguh-sungguh, tinggalkan suatu hal yang tidak penting, kita fokus yang penting dulu, kita fokus dengan kesehatan, kita fokus dengan PJJ dan PTN terbatas secara selang-seling, agar supaya kelas 6 ini nanti menghasilkan lulusan yang terbaik. Jika kalian sukses, kalian sendiri yang akan bangga, orang tuamu akan senang, gurumu juga akan ikut bahagia. Jadi hasil belajarmu baik, hasil belajarmu hebat, semua banyak orang yang akan gembira. Maka dari itu, tunjukkan bahwa kalian bisa. Tunjukkan bahwa SDN Petamburan, siswa-siswanya mampu mendapatkan nilai yang terbaik, bisa bersaing dengan siswa-siswa sekolah lain. Itu harapan Pak Guru semua. Maka dari itu, marilah kita saling membantu, saling berbagi, saling bergotong royong, agar supaya kita semua sukses. Kiranya itu saja Pak Bambang. Nanti silahkan Pak Bambang lanjutkan. Yang penting saya mohon
semuanya untuk mentaati protokol kesehatan agar supaya pembelajaran kita nanti sukses, tidak ada lagi yang terpapar COVID-19. Kiranya cukup sekian, nanti Pak Bambang lanjutkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Anak-anakku semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat dari Pak Guru. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf lahir batin. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon selamat atas bimbingannya, atas arahannya tadi ya. Ingat anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Mohon izin Bapak, saya langsung ke wali kota ya Pak ya. Ya baik Pak. Mohon izin, salam. Ya. Pokoknya sukses ya, sukses. Oke, matur nuwun. Dadah anak-anak, mohon izin pamit dulu. Oke, selamat pagi semuanya, mohon izin. Oke baik anak-anak ya, langsung saja ya, karena kita waktu sudah siang dan juga kuota ya, kita langsung saja. Bapak akan share screen. Oh ya, dipimpin berdoa dulu. Siapa tadi? Alvin. Ya silakan. Muslimah. Alvin ayo Alvin, ayo pimpin berdoa dulu Pin. 1, 2, 3. Bismillah. Marilah berdoa bersama-sama. Mulai dari sekarang 1, 2, 3. Salam. Ayo Chris John, yang serius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman amin. Sadaqallahul azim. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya nak, kita sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ambil HP izin dulu. Matiin kamera. Oke. Matiin ya. Datang kehidupan Bangsa kurang untuk Indonesia. Baik anak-anakku sekalian ya, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, langsung saja ya kita masuk ke materi kita kali ini. Kelihatan ya anak-anak ya, tampilannya kelihatan nak? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi nanti saat Bapak menerangkan tolong di mute semua di ya speakernya ya.
Oke, seperti biasa ya. Seperti biasa, tugas kalian kali ini karena kita sudah melaksanakan PJJ lagi, maka tugas-tugas Bapak berikan tetap ya di e-learning. Jangan lupa ya, kita tetap masuk ke akun kita ya masing-masing, username kita. Tetap seperti kemarin ya, kita kemarin tema 6 sudah, sekarang mulai tema 7. Nah, hari ini kita akan matematika ya. Di statistika kita masih mempelajari tentang statistika. Ya, kemarin kamu sudah modus, median, min, pengertian, dan tugas-tugasnya sudah ya. Sampai terakhir adalah kita di hari ini ya, nilai rata-rata atau min, kita membahas soal-soal HOTS ya, soal-soal HOTS. Nah, ini nanti juga akan tampil di learning kamu masing-masing. Kamu tinggal setelah pembelajaran ini nanti setelah Zoom silahkan kamu kerjakan. Oke, langsung saja ya. Kita klik di pendahuluannya. Oke, kita klik di pendahuluan. Nah, pada kali ini nggak ada gambar Pak. ya kelihatan? Kelihatan kan? Pas nggak ada gambarnya. Kelihatan Pak. Ada gambarnya. Yang lainnya bagaimana? Kelihatan. Kelihatan. Oke, berarti jaringan ya. Kelihatan Pak. Oke, ya yuk Bapak lanjut ya, bisa ya Nak? Iya, Tema Pak. 7 kepemimpinan subtema 3 yaitu ayo memimpin semester genap. Alokasi waktunya adalah 6 kali 35 menit maksimal. Kompetensi dasarnya adalah yaitu 3.5 menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Keterampilannya ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Tujuannya ya, jadi kamu belajar kali ini adalah setelah kamu belajar ya dan menyimak video nanti dari Bapak, kamu bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan min atau nilai rata-rata. Oke, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita coba isi link ya. Isi link yang sudah Bapak berikan ya di WA kamu ya. Nanti Bapak kirim sekarang di WA kamu, WA-nya. Silakan diklik WA-nya. Nah, itu diklik login ya. Jadi Zoom-nya kamu sudah? Udah Pak nih. Ya, tampil itu ada apa? Berapa pertanyaan itu ada apa? Nah, itu dijawab. Lah, apakah kamu belajar hari ini? Nah, siap belum? Sudah Pak. Oke, diklik sudah dong. Terus penetapan lagi Pak? Udah, diklik sudah. Tunggu tampilan berikutnya. Nggak ada Pak. Ya belum, Bapak tunggu yang lainnya dulu. Oke, sudah belum? Saya udah ya Pak. Nah, ya tunggu dulu yang lainnya, respon yang lainnya. Sudah Pak. Ya, Sudah Pak. Oke, ntar kan Oke. Pak. Terus sudah belum? udah Pak. Saya nggak bisa dipencet yang sudahnya Pak. Bisa. Oh, masih login lagi. Ya, Saya sudah. Kabarin Pak. sudah. Nah, di sini belum tampil ya. Nah, Kok ada salwa Pak? oke. Yang ini tampil apa Nak? Tampil Oh, belum? nembe juga. Muncul lagi tuh. Terus apaan lagi Pak? Udah. Nggak muncul lagi Pak. Nggak Masih muncul nggak lagi. bisa Pak. Coba, nggak bisa. Oke, Nggak bisa Pak. nggak bisa. Oh, ya udah. Oke, kalau nggak bisa ya udah ya. Harusnya Pak kita bisa Pak. nggak bisa ya. Oke, jaringan ya. Oke, kalau nggak bisa, oke kita lanjut saja ya. Karena itu nanti kan Gimana seperti Pak kamu hari ini? ya. Nah, itu diisi. Ya nanti akan kesimpan. Ya, kan? Bapak rekap. Oke ya, kalau sudah Bapak close, kamu kembali lagi ke Zoom kamu ya. Belum Pak, saya belum bisa. Ya, sudah. Kembali lagi ke Zoom ya, Nak. Oke, sudah semua?
Terlihat? Terlihat ya, Nak? Oke, lihat ya. Nah, ini materi yang kemarin masih ingat nggak nih? Ya, yang kemarin masih ingatkah kamu materi yang kemarin, yaitu data penjualan buku tulis Toko Karisma dalam Lusin ya, sebagai berikut. Berarti nomor 1 yang dicari apanya itu, Nak? Yang kemarin yang sudah kita pelajari. Yang paling kecil, Pak. Paling kecil, ada lagi yang lain? Dari paling kecil hingga besar. Hingga besar diurutkan ya, berarti diurutin, itu namanya diurutkan. Lalu langkah berikutnya yang ditanya apa di situ nomor 1? Urutan dari iya kayaknya. Yang ditanya apa? Ayo yang lain. Tadi Data kata buku tulis Karisma. data penjumlahan buku tulis Toko Karisma dalam Lusin adalah 23 ya. 34, 19, 29, 27, 40, 35 dan 20. Nah, berarti langkah pertama apa? Kita cari apa di sini? Yang diminta adalah mencari median. Median itu apa? Nilai apa? Ayo kan? Kemarin. Hah? Median apa? Data dari kecil urutan data dari terkecil ke terbesar, Pak. Nah, kalau udah diurutin, nah pertanyaan apa? Median itu nilai apa? Media nilai Nilai apa? Ayo, baru kemarin loh. tadi saya Lupa, Pak. Lupa, kamu kebanyakan tidur kali ya? Lupa terus kan udah. Dicatat udah Kemarin ngumpulin. sakit, Pak. Enggak, kan sakit bisa. saya kemarin sakit. Ini tidak boleh, Pak. Oke. Median itu apa? Nilai tengah. Berarti kalau ada data 23 itu kita urutkan dari yang paling kecil ya kan. Nah, itu paling kecilnya adalah 19. Nah, berarti setelah 19 berapa? 20. Lalu setelah 20 ya, lalu setelah 23 25. Nah, setelah 25 27. Setelah 27 29 34 35 sampai 40. Nah, kalau udah diurutkan dari data-data itu, angka-angka tadi itu jumlahnya berapa? Ada berapa angka itu tadi? Coba dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti ganjil, berarti dicari, kalau sudah diurutkan dicari tengahnya. Itu kan kemarin sudah kita bahas ya kan. Lalu yang nomor 2 juga seperti itu ya. Nah, oke, itu sebagai pengingat saja, diadakan di YouTube kemarin, bisa kamu ulang lagi tuh, bisa kamu setel lagi ya kalau lupa ya. Bisa kamu perhatikan di saat kita pembelajaran kemarin ya. Nah, itu diulang lagi. Baik, kita lanjutkan ya, Nak. Jika sudah mengerti ya, sudah kamu pahami ya materi-materi yang sebelumnya, Bapak akan coba nih memberikan yang seperti ini nih. Kita belajar tentang min atau nilai rata-rata. Ya, jadi ada data diberikan, ada nilai nih 76, 78, 80 ditambah dengan 86. Berarti datanya ada berapa ini, Nak? Ada berapa jumlahnya? Berapa? Ada 5 ya. Oke. Nah, kan bisa dilihat di sini. Pembaginya di sini kan 5, berarti datanya ini ada 5. Nah, data ini kalau dicari nilai rata-ratanya berarti di jumlah ya kan, di jumlah hasilnya berapa? 394 dibagi 5 hasilnya adalah ya, hasilnya adalah 78,8 ya. Nah, itu adalah cara mengingat kembali cara mencari nilai rata-rata. Oke. Untuk lebih jelasnya ya, mari Nak, ini tolong diperhatikan
suara di mute semua ya, jadi nggak ada suara. Jadi kita benar-benar memperhatikan video yang akan Bapak sampaikan kali ini ya, sehingga kamu benar-benar mengerti dan paham ya. Jadi tidak sia-sia kita melakukan hari ini. Oke, paham ya nak? Bisa? Siap belajar? Siap. Oke, yuk kita mulai langsung ya. Di mute semua suaranya atau di mute semua HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar ya mengenai pengolahan data. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan min atau nilai rata-rata. Soal yang kita pelajari adalah soal HOTS ya, aplikasi dan penalaran. Oke, sudah siap? Jika sudah siap, tolong kita perhatikan bersama-sama penjelasan pengolahan data, yaitu untuk mencari min atau nilai rata-rata soal HOTS di soal yang lebih sulit dari soal yang biasa kita kerjakan. Di sini harus kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini diberikan contoh soal atau penalaran HOTS. Diberikan sebuah soal yaitu nilai rata-rata matematika dari 18 siswa adalah 76. Nilai tersebut belum termasuk nilai ADI dan NIA. Setelah nilai ADI dimasukkan, nilai rata-rata menjadi 77. Nilai ADI 5 lebihnya dari nilai NIA. Nilai rata-rata setelah nilai ADI dan NIA dimasukkan adalah, nah ini adalah merupakan salah satu contoh soal HOTS. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu untuk mencari jawaban akhirnya. Caranya bagaimana? Tentu kita harus mengulang atau membaca soal ini dengan benar-benar ya, dengan seksama. Penyelesaiannya diketahui bahwa nilai rata-rata 18 siswa adalah 76. Nilai rata-rata 18 siswa ditambah ADI sama dengan 77. Kemudian apa yang harus kita hitung ya? Jadi di sini adalah 18 ya. Nilai ADI itu adalah nilai NIA ditambah 5 ya. Itu yang kita ketahui ya. Jadi nilai ADI sama dengan nilai NIA ditambah 5, atau nilai NIA sama dengan nilai ADI dikurang 5. Itu adalah kalau kita mencari apa yang diketahui dari soal yang di atas. Kemudian ditanya nilai rata-rata untuk 20 siswa adalah titik-titik. Dari yang diketahui bisa kita lakukan, yang pertama adalah dicari adalah jumlah nilainya terlebih dahulu untuk 18 siswa. Jumlah nilai sama dengan nilai rata-rata kali jumlah siswa. Itu adalah rumusnya ya. Jumlah rata-rata dikali jumlah siswanya. Jumlah nilai sama dengan tadi yang pertama, rata-ratanya adalah 76 dikali 18. Hasilnya adalah 1368. Jadi nilai ini adalah sebelum dimasukkan nilai ADI. Untuk 19 siswa berarti nilai ADI dimasukkan, sehingga didapat jumlah nilainya sama dengan 77 rata-rata ya kali 19, sehingga total nilai dari 19 siswa adalah 1463. Nah, ini adalah jumlah nilai dari ke-19 siswa, yaitu setelah dijumlahkan nilai ADI. Sehingga bisa dicari nilai ADI sama dengan jumlah nilai 19 siswa dikurangi jumlah nilai 18 siswa. Ya, dari nilai awal tadi yaitu 18 siswa sebelum dimasukkan nilai ADI.
ya. Jadi hasilnya adalah 1463 dikurang 1368 sama dengan 95. Berarti apa anak-anakku sekalian, bahwa nilai AD besarnya adalah 95. Sehingga nilainya nanti akan bisa kita hitung. Bagaimana caranya? Tentu nilainya sama dengan nilai AD dikurang 5 ya, seperti yang diketahui tadi. Nilai AD sama dengan nilainya sama dengan nilai AD dikurang 5. Sehingga 95 dikurang 5 adalah 90. Sehingga jumlah nilai 20 siswa sama dengan jumlah nilai 19 siswa ditambah nilai NIA. Berapakah hasilnya? Jumlah nilai 20 siswa sama dengan 1463 ditambah 90. 90 adalah nilai NIA. Hasilnya adalah 1553. Dari jumlah ke-20 siswa ini kita bisa mencari nilai rata-rata, yaitu hal yang ditanyakan dari pertanyaan soal di atas. Sehingga nilai rata-ratanya bisa dihitung jumlah nilai dibagi banyak siswa. Jumlah nilainya kan tadi sudah tahu bahwa jumlahnya adalah 1553. Dibagi jumlah siswanya adalah 20. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 77,65. Itu adalah nilai rata-rata setelah dimasukkan nilai AD dan NIA. Bagaimana anak-anak hebat semuanya? Tentu kalian sudah bisa ya. Ini adalah salah satu bentuk soal odds ya. Jadi soal perhitungan yang harus kita hitung melalui beberapa tahapan. Tentu kita harus benar-benar jika menemui soal odds harus kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, contoh soal aplikasi. Perhatikan gambar berikut. Jumlah pengunjung perpustakaan sekolah, yaitu di sini adalah dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Berarti kita diminta untuk menghitung rata-rata kenaikan siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah. Nah, diketahui di tiap tabel di bulan Juni itu pengunjungnya 25 ya. Lalu di bulan Juli ada 28 sampai terakhir di bulan November ada 70 pengunjung. Nah, ini kita diminta untuk menghitung nilai kenaikan ya. Jadi rata-rata kenaikan siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Tentu di sini kita harus membutuhkan sebuah coretan, atau bisa juga kita buat sebuah tabel ya. Kita akan membuat sebuah tabel untuk merinci data-data yang ada pada grafik yang sudah ditampilkan di sini ya. Karena yang ditanya adalah kenaikan rata-rata, maka kita harus cari dulu kenaikan setiap bulan. Ya, ini tabelnya berguna untuk memudahkan kita ya menghitungnya di bulan Juli ya. Berarti Juni kan tidak ada dianggap kosong ya. Juni adalah awal ya. Berarti di bulan Juli, berarti Juli dikurang Juni, 28 dikurang 25, hasilnya adalah 3. Kemudian di Agustus, berarti adalah Agustus dikurang Juli, 35 dikurang 28, hasilnya 7. Untuk September berarti dikurang bulan Agustus, 45 ya, dikurang 35 sama dengan 10. September ya, Oktober dikurang September pengunjungnya berarti 58 dikurang 45 sama dengan 13. Lalu November dikurang Oktober yaitu 70 dikurang 58, berarti ada 12 pengunjung. Nah, di tiap bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, nah itu nanti hasil kenaikannya ya. Hasil kenaikannya nanti akan kita apakan? Anak-anakku sekalian, tentu akan kita
jumlahkan ya, karena untuk mencari rata-rata tetap nilai dari beberapa kelompok tadi harus kita jumlahkan. Misalkan di sini adalah kenaikan per bulan ya, berarti kenaikan per bulan ya kita jumlahkan sampai di sini ada berapa bulan ya yang dihitung untuk kenaikannya ya. Jadi penyelesaiannya Bapak tegaskan lagi, karena yang ditanya adalah kenaikan rata-rata, maka kita harus cari dulu kenaikannya setiap bulan atau kenaikannya per bulan. Bagaimana caranya? Jumlah kenaikan berarti tadi ya 3 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 17. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Jumlahnya adalah 45. Kemudian 45 itu adalah selama 5 bulan. Nah, pertanyaannya kan kenaikan rata-rata yang berkunjung, berarti jumlah kenaikannya dibagi banyaknya bulan, yaitu dari Juli, Agustus, September, Oktober, November ada 5 bulan, sehingga 45 dibagi 5 sama dengan 9, sehingga kenaikan rata-rata siswa yang berkunjung ke perpustakaan sekolah adalah 9 siswa. Oke, cukup jelas ya anak-anak. Jika cukup jelas, mungkin ini nanti bisa kamu ulang lagi ya, atau mungkin kamu kurang mengerti, video ini bisa kamu ulang lagi, bisa kamu pelajari lagi, yaitu di e-learning kamu masing-masing. Jadi kamu seperti biasa ya, login ke e-learning kamu, nanti sudah tampil di e-learning kamu. Di sini karena kita Zoom meeting, Bapak hanya menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengulas materi-materi yang ada. Oke, jika sudah mengerti, kita kerjakan latihan ya. Ada 2 soal. Yang pertama adalah rata-rata kenaikan hasil panen ya dalam bentuk kuintal. Yang kedua adalah nilai rata-rata bahasa Indonesia dari 18 siswa. Ini sama seperti yang sudah ada pada contoh yang sudah kita bahas tadi ya. Tolong dipahami soal yang kamu baca ya, diperhatikan apa yang ditanya ya, dihitung dengan benar. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Udah paham anak-anak? Paham belum? Insya Allah, Pak. Benar. Belum, Pak. Belum. Paham. Ya, ini kan adalah soal hot ya. Hot itu higher order thinking ya. Jadi soal yang memang memerlukan dikirim ke WA aja, Pak. ya, di learning kamu kan sudah ada. Kamu tinggal login. Nah, nanti kalau yang nggak bisa login ya, entah terkendala jaringan atau sinyal, bisa kamu kerjakan di YouTube. Ini kan sudah ada di YouTube. Bisa kamu berhentiin dulu tuh di YouTube, kamu screenshot. Lalu soalnya kamu salin, kamu kerjakan di buku tugas, kemudian nanti kamu foto biasa kirim ke WA. Tapi kalau sudah kamu bisa masuk ke learning kamu ya, nggak ada masalah di jaringan kamu bisa masuk ya, pakai username dan password kamu, langsung aja upload di situ nak, seperti biasanya ya. Nanti biar terekam di situ nilai kamu, hasil pekerjaan kamu. Jadi Bapak nggak memaksa ya kamu untuk login di learning, tidak. Jika itu kamu merasa kesulitan, silahkan kamu WA saja, nggak masalah ya. Nah itu, tapi lebih baik lagi kalau memang jaringan kamu kuat, sinyal kamu kuat, seperti biasa ya, yang sudah kamu upload nggak apa-apa. Jadi kalau di-upload itu gunanya apa sih? Kamu kalau buka lagi, mau belajar lagi, kamu bisa. Oke nak, kendala tadi nih, materi yang ini susahnya di mana? Sulitnya di mana? Itu lagi suaranya ya, bagi yang bertanya. Sulitnya di mana, nak? Semuanya sulit. Hah? Semuanya sulit. Semuanya sulit. Memang sengaja ya, Bapak memberikan ini melempar ke kamu ya. Semuanya sulit, Pak. Nah, soal hot ya. Soal hot itu membutuhkan pemikiran ya. Jadi tadi di soal yang pertama tadi, bahwa kan disebutkan nilai rata-rata suatu kelas 18 ya. Jumlahnya taruhlah tadi ada sekitar 76.
Lalu, nah itu sebagai pengetahuan, diketahui, kamu catat dulu di catatan kamu, ya. Kemudian kamu cari dulu, ya kan, jika ditambah dengan nilai siapa tadi, Adi ya. Nah, hasilnya berapa? Nah, itu kamu ulang lagi, kamu ini lagi ya. Nah, jadi seperti misalkan nih nanti tugas kamu ya. Tugas kamu misalkan nih, kita membahas di tugas kamu di tugas ya. Di tugas kamu sebentar. Nah, ini nanti tugas yang akan kamu kerjakan ini ya. Itu sudah Bapak. Nah, taruhlah di nomor 1 ini, nak, di nomor 1 ya, sebentar. Nah, ini kan kita melihat, kalau ini Bapak kira kamu bisa lah ya. Oke. Ini bulan apa ini? Ya. Rata-rata kenaikan hasil panen ya. Bulan apa ini? Ini ya, tolong di mute. Bulan Juni. Kenaikan bulan Agustus berapa, Chris John? Hasil panen bulan Agustus. Halo, Chris John. Mana Chris John? 60, Pak. Oke, Fatima deh, Fatima. Kira-kira kenaikan hasil, bukan kenaikan ya, di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus itu berapa hasil panennya? Jangan sampai 60. Hah? 60. 60. Oke, berarti bisa baca grafik. Oke, untuk Prita. Di bulan apa ya? Di bulan Juni ya, berapa Prita? Kelihatan 50. nggak? Hah? Di bulan Juni. Hah? Tulisnya kurang jelas Pak Juni. Kurang jelas, emang kecil ya nanti kalau ini. Nah, ini di bulan Juli 45. Oke. Jadi di bulan Juni 45, Juli 50, Agustus 60, lalu ini September 64 ya, lalu ini Oktober 70, lalu ini November 8. Nah, berarti caranya gimana tadi? Kalau di video tadi caranya bagaimana? Yang pertama. Tidak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Gampang banget sih jawabnya. Dikurangin. Dikurangin bener. Yang mana dikurang mana? Nih Juni kan ya Pak? 50 kurang 50 dikurang 45. 45 dikurang bulan sebelumnya, ya kan? Berarti dimulai dari awal tuh. 45 dikurang berapa? Kan nggak ada nih. 45 kurang berapa ya sebelumnya? Sebelumnya kan tidak tercatat. Berarti kita mulainya dari bulan Juli, ya kan? Nah, di bulan Juli ini dikurangin nih berapa? 50 kurang 45. Kamu catat berapa? Lalu berikutnya Agustus. Berarti Agustus dikurang berapa? Dikurang 50. Itu ngerti. Di bulan berikutnya ya. Lalu yang September 64 dikurang berapa? 60 dicatat lagi, ya kan? Lalu yang ini 70 dikurang 64. 64 ya, hasilnya dicatat lagi. Kemudian yang ini 85 dikurang 70. hasilnya berapa? Kemudian yang kamu catat tadi tuh diapain? Ditambah di jumlah. Nah, di jumlah berapa hasilnya, kemudian dibagi berapa? Ayo. Dibagi berapa? Dibagi 5 nih kan, dari Juli kan kita mulai tuh, kita bisa menghitung kan. Juni enggak, karena kan Juni di bulan sebelumnya, bulan Mei kan enggak tercatat nih, berarti kita mulai dari bulan Juli. Berarti ada berapa bulan nih? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti ada 5 bulan. Ya, sama seperti di contoh tadi di video ya. Intinya di sini nak, kamu jangan bosan-bosan ya, karena kamu adalah pelajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Untuk zaman kamu yang sekarang sangat mudah sekali ya, akses ya atau sumber untuk belajar kamu sangat banyak sekali, ya kan? Banyak media ya, ada YouTube, lalu ada taruhlah di Classroom ya, misalkan kita kemarin menggunakan Classroom, dibuka lagi. Jadi jangan hanya membuka ngerjain tugas udah selesai dikumpulin, ya kan, itu nggak kamu buka lagi.
Nah, itu belajar yang salah seperti itu. Jadi memang harus ada pengulangan. Kamu harus ngulang lagi, dibuka lagi, ya. Oke, paham ya, Nak? Nah, lalu yang di soal yang nomor 2, ya, sebentar. Soal nomor 2, Bapak ini. Nah, di soal nomor 2 kan sama nih contohnya sama tadi nih. Nilai rata-rata bahasa Indonesia dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Budi dan Rani. Setelah nilai Budi dimasukkan, nilai rata-rata menjadi 76. Berarti nilai Budi 10 lebihnya dari nilai Rani. Nilai rata-rata setelah nilai Budi dan Rani dimasukkan adalah, nah ini sama persis ya dengan yang ada di video tadi, ya kan? Nah, bagaimana cara belajarnya kalau lewat kita video nih ya? Kalau kita belum mengerti, kita stop dulu videonya, kita ulang lagi ya. Ya sama dengan Bapak juga seperti itu. Kalau belajar ilmu-ilmu yang baru misalkan, Bapak belum mengerti nih, ulang lagi dari awal ya sampai benar-benar tahu atau paham. Ya sama ya. Nah, tapi ya tetap butuh kerja keras dari kamu sekalian ya. Ya jangan sekali nonton tahu-tahu nggak ditonton lagi. Nah, mana dapatnya ya sampai benar-benar kamu mengerti. Nah, kalau dari yang sedikit lebih kita latih lagi, kamu akan lebih bisa. Bisa, Nak? Kira-kira seperti itu, Nak? Coba, Pak. Hah? Bisa nggak? Insya Bisa ya? Allah, Pak. Nah, itu adalah pembelajaran kita kali ini ya, yang mengenai soal HOTS ya. Nanti untuk kesulitannya silahkan kamu WA ke Bapak atau WA di grup. Siapa tadi nggak jelas lagi nih. Nah, nanti mungkin Bapak bisa membantu. Karena kita pakai Zoom ya. Kondisi seperti ini dan terbatas oleh kuota dan segala macam, mungkin kamu jangan live dulu ya, Bapak akhiri ya. Nanti Bapak, jadi tetap ya Bapak, Bapak ulangi lagi ya, tetap nanti kamu bisa tetap mengerjakan di buku tugas, kamu kirim via WA atau kamu masuk ke e-learning kamu, lalu upload di situ, sehingga memudahkan Bapak untuk ngoreksi juga ya. Ya kamu juga punya hasil pekerjaan kamu di e-learning ya. Nah, itu bisa kamu buka lagi. Oke, mungkin itu ya pembelajaran kita kali ini ya. Jadi di e-learning itu, maaf nih Bapak sampaikan lagi. Ini nanti sudah ada kelihatan di tempat kamu ya. Jumlah kita kan ada 28 ya. Nah, ini batas waktu, Nak. Batas waktunya itu sampai dengan 8 Februari pukul 20. Jadi lewat dari tanggal 20 nanti, lewat dari jam 20 atau jam 8 malam kamu sudah nggak bisa upload lagi ya. Ya, nggak bisa upload lagi. Jadi kerjakan upload sebelum jam 8. Paham ya, Nak? Oke, kalau sudah paham ya, ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, Bapak stop share dulu ya. Oke.